Benar ya Tuhan, pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau saat ini. Kami jemaat-Mu, kami datang di tempat ini merindukan sabda-Mu, merindukan firman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap kami sungguh membuka hati kami, membuka pikiran kami, karena kami haus akan kebenaran firman. Tuhan berkati setiap kami, jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami ketenangan, berikan kami konsentrasi yang baik di dalam mendengarkan sabda kebenaran firman. Kami mohon kiranya Tuhan menjauhkan segala roh kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Mohon Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, sehingga kami sungguh rindu menikmati sabda Tuhan saat ini. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang terbatas di dalam menyampaikan firman pagi hari ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu dalam berkata-kata, di dalam menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu hamba sampaikan sesuai seturut dengan kehendak. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan kuasa dan kehendak yang jadi. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada semangat baru? Amin. Karena di bulan baru kita harus memiliki semangat baru di dalam beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur nomor 95 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur nomor 95 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jika sudah ditemukan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menyimak firman Tuhan di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Dengan perikop yang sudah ditetapkan oleh LAI, yaitu hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku menjemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perpetian.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita pada pagi hari ini bisa hadir beribadah bersama-sama di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih di dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa Allah menciptakan kita. Allah memberikan kita kehidupan. Allah memberikan kita harga yang begitu mulia. Kalau kita berintrospeksi diri kita, siapakah kita di hadapan Tuhan? Allah menciptakan kita begitu mulia. Allah menciptakan kita begitu indah. Allah menciptakan kita nilainya adalah nilai. Tak ada satupun manusia yang tidak berharga di mata Tuhan. Semua kita diciptakan oleh Allah adalah berharga dan bernilai di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang terendah. Semua manusia kita sama berharga. Namun Bapak Ibu, sejak dahulu manusia yang lemah, manusia yang rendah lebih menghormati manusia yang kedudukannya tinggi dan yang jabatannya. Misalnya di dalam pekerjaan atau di tempat pekerjaan, Bapak. Di sana kita melihat bagaimana karyawan, karyawati menghargai orang atau senior atau atasan mereka. Dan juga di sekolah dan di rumah, bagaimana seorang murid menghargai gurunya, bagaimana seorang anak menghargai atau menghormati orang tuanya. Itu adalah suatu ketetapan, itu adalah suatu keharusan bahwa setiap kita harus menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi derajatnya. Tentu Bapak Ibu, sekalipun itu hal itu diharuskan, tetapi harus kita mengingat ada satu hal yang tidak boleh kita juga hormati dan tidak boleh kita lupakan di dalam hidup kita ini adalah yang paling kita hormati adalah Tuhan. Kita tidak boleh lebih menghormati manusia. Kita tidak boleh lebih menghormati pemimpin kita daripada Tuhan. Kita lebih menghormati dan menaati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghormati guru kita, menghormati pemimpin kita, menghormati atasan kita, seharusnya kita juga lebih menghormati dan menaati Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun realita yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita terkadang lebih menghormati pemimpin kita, lebih menghormati atasan kita, lebih menghormati guru kita, lebih menghormati orang tua kita dibandingkan kita menghormati dan menaati Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih cenderung kita mendengarkan perintah atasan kita, lebih cenderung menghormati keputusan guru kita, orang tua kita, daripada kita cenderung mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan
perintah Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan ini kita harus menghormati Tuhan dan menaati Tuhan di dalam hidup kita. Seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu hormatilah dan taatilah Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu perlu kita pahami apa itu menghormati dan menaati Tuhan. Berbicara tentang menghormati dan menaati Tuhan adalah menghargai, tunduk, senantiasa taat pada ketetapan dan itu yang dimaksud menghormati dan menaati. Sekali lagi, menghormati adalah menghargai, senantiasa tunduk, senantiasa taat, senantiasa setia di dalam melakukan perintah, ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang dimaksud menghormati, menaati Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam pagi hari ini dengan tema hormatilah dan taatilah Tuhan, tentu kita munculkan pertanyaan, timbulkan pertanyaan, mengapa saya perlu menghormati Tuhan? Lalu bagaimana cara saya menghormati dan menaati? Ada banyak orang Kristen berbicara hormatilah Tuhan dan taatilah Tuhan, tetapi tidak mengerti bagaimana menghormati Tuhan dan alasan mengapa dia menghormati Tuhan di dalam. Ini seringkali kita salah di dalam memahami, menghormati dan menaati Tuhan, sehingga kita Bapak Ibu tidak menghormati Tuhan karena kita tidak memahami konsepnya, caranya bagaimana kita memahami. Dasarnya mengapa kita menghormati Tuhan. Kalau kita tidak memahami mengapa kita menghormati Tuhan, tentu saja kita tidak menghormati Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan oleh pemazmur. Ada beberapa hal yang kita lihat, dasar perihal mengapa umat Tuhan, umat Allah harus menghormati Allah, harus menaati Allah. Kalau kita membaca di dalam pembacaan ini, kita melihat secara sekilas Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai 11. Di sana pemazmur Daud, ini adalah satu ajakan mengajak umat Allah, secara khusus umat Israel saat itu, untuk menghormati dan menaati Tuhan. Mengapa hal itu diajak? Karena umat Allah tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka, tidak lagi menaati Tuhan di dalam hidup mereka. Di sana kita melihat Bapak Ibu bagaimana pemazmur ini merindukan, mengharapkan umat Israel membuat satu kehidupan yang berbeda dari nenek moyang mereka. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, di sana pemazmur mengingatkan bahwa kita harus berubah, berbeda cara hidup kita dari cara hidup nenek moyang kita yang tidak menghormati Tuhan, yang cenderung memberontak, menggerutu di hadapan Tuhan. Kita sebagai umat yang baru, kita harus membedakan cara hidup kita. Kalau nenek moyang kita adalah orang-orang yang menolak Tuhan,
cenderung memberontak, cenderung menyalahkan Tuhan di dalam hidup mereka. Tidak taat, tidak menghormati Tuhan, tidak tahu berterima kasih. Pemazmur mengajak, marilah setiap kita, generasi yang baru, kita harus hidup berbeda dengan nenek moyang kita. Mari kita menghormati Tuhan, mari kita menaati Tuhan. Dengan alasan, pemazmur memberikan beberapa alasan dasar yang mendasar apa yang membuat Israel ini untuk menghormati Tuhan. Alasan yang pertama yang kita bisa lihat, yang bisa pemazmur mengajak umat Allah itu. Yang pertama di sana kita melihat Bapak Ibu, alasan yang mendasar mengapa pemazmur ini menghormati dan menaati Tuhan, atau alasan kita sebagai orang percaya mengapa kita harus menghormati dan menaati Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah karena Tuhan adalah Allah dan Raja yang maha besar di atas segala Allah. Perhatikan di dalam ayatnya yang ketiga. Di sana pemazmur memberikan alasan yang mendasar kepada umat Israel mengapa mereka harus menghormati dan menaati Tuhan atau menghargai Tuhan di dalam hidup mereka, yaitu karena Allah adalah Raja yang maha besar di atas segala. Di dalam ayat 3 dikatakan Bapak Ibu, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala. Artinya di sini pemazmur mengajak umat untuk menghargai Allah, karena Allah adalah Allah yang besar, Allah di atas segala raja, Allah yang mencipta segala sesuatu yang tidak ada bandingnya. Maka dengan hal itu, sebagai umat Tuhan layak memberikan penghormatan, layak menaati Tuhan, karena Dia adalah Allah yang maha besar, tidak ada bandingnya. Pemazmur tidak mengharapkan kita sebagai orang percaya memberikan penghormatan lebih kepada para pemimpin, para pejabat, tapi pemazmur di sini mengajak umat Allah memberikan penghormatan, ketaatan yang sungguh kepada Allah yang maha besar. Ini dasar kita, ini dasar pemazmur memberikan pemahaman, pengertian yang benar kepada jemaat atau umat Israel. Umat Israel harus memahami bahwa Allah yang memimpin mereka selama ini, bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang selama ini memelihara kehidupan mereka di dalam padang gurun, adalah bukan Allah yang rendah, bukan Allah yang lemah, bukan Allah yang biasa-biasa saja, tetapi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah di atas segala raja, tidak ada bandingnya. Maka hormat, pujian hanya ditujukan. Kalau selama ini bangsa Israel, umat Allah, tidak memahami bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha besar, saat ini pemazmur menyatakan Allah mereka adalah Allah yang maha besar. Tentu juga bukan hanya kepada umat Allah pada saat itu dinyatakan hal ini Bapak Ibu. Tentu juga untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu saudara-saudari diberikan pengertian mengapa kita menghormati, menaati. Karena Tuhan adalah Allah yang maha besar, Raja di atas raja. Maka kita harus layak memuji, menghormati, menaati, senantiasa tunduk kepada Tuhan. Kita tidak boleh lebih menghormati para atasan kita di tempat kerja daripada kita tidak lebih mendengarkan suara pemimpin kita daripada mendengar Tuhan. Ingatkan kita, kehormatan hanya kita berikan karena Tuhan adalah Allah.
Yang kedua, Bapak Ibu, alasan yang diberikan oleh pemazmur Daud, mengapa kita menghormati, menaati Tuhan di dalam hidup kita, yaitu karena Tuhan adalah Sang Pencipta langit dan bumi beserta isi. Perhatikan ayat 4 sampai ayat 7. Di sana kita melihat bagaimana pemazmur memberikan pemahaman pengertian yang benar. Mengapa kita harus menghormati, menaati Tuhan di dalam hidup kita. Di sana dikatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di dalam tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, ialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah mari kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab ialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Alasan yang kedua, mengapa kita menghormati Tuhan? Karena Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi beserta isi, termasuk saya dan Bapak Ibu. Dia yang menciptakan, Dia yang membentuk, Dia yang memberi kehidupan, Dia yang mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia yang memberikan kehidupan kalau saat ini kita berdiri, kita duduk, karena Allah. Maka dengan hal itu kita harus menghormati dan menaati Tuhan di dalam hidup kita, karena Dia yang menciptakan kita. Tanpa Allah kita tidak mungkin ada saat ini. Maka dengan hal itu pemazmur mengatakan kepada umat Allah, umat Israel, ini loh dasar mengapa kita menghormati Tuhan. Ini loh yang harus kita pahami, ini loh yang harus kita lakukan. Karena Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menciptakan kita di dalam kandungan ibu kita. Dia yang memberikan kita nafas kehidupan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menghormati. Tidak ada alasan lagi untuk tidak taat kepada Tuhan. Kita harus patuh menghormati Tuhan di dalam hidup kita, karena Dia adalah pencipta kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, alasan mengapa kita harus menghormati dan menaati Tuhan di dalam hidup kita adalah karena Tuhan adalah Sang Penyelamat kita. Sang Penyelamat. Perhatikan di dalam ayat yang sama. Di sana dikatakan, marilah kita bersorai-sorai untuk Tuhan, bersorai-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Ya. Kita menghormati, menaati Tuhan karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Kalau bangsa Israel dulunya adalah hidup di bawah penindasan bangsa Mesir. Mereka hidup sengsara, Bapak Ibu. Mereka kerja rudi, kerja sambil dipukul, mereka tertindas. 2 minggu yang lalu kita mendengarkan bagaimana kisah bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan yang barusan dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Musa. Kita melihat bagaimana Allah bekerja menyelamatkan umat Israel dari penderitaan, sehingga mereka sampai di padang gurun. Mereka menikmati berkat Tuhan, sekalipun mereka tidak mengerti, memahami bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah. Tetapi pemazmur memberikan pemahaman ini agar mereka mengerti, memahami bahwa harusnya mereka menghormati dan taat pada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Mereka tidak lagi hidup di bawah penindasan, mereka tidak lagi hidup di bawah penderitaan. Mereka sudah merdeka, mereka sudah diselamatkan. Kita juga, mengapa kita harus menghormati Tuhan, menaati Tuhan di dalam hidup? Karena kita juga sudah diselamatkan, Bapak. Kita sudah menerima kasih karunia Allah. Seharusnya kita ini adalah ada di bawah hukuman dosa. Kita ini adalah sudah dibelenggu. Kita ini adalah harusnya menanggung akibat dosa kita. Tetapi Allah yang Maha Kasih, Dia menyelamatkan kita.
Dia datang dari surga, rela mati, menderita di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan Bapak ini. Dan sebagai balasannya, kita harus menghormati dan menaati. Ini alasan mengapa kita harus. Jadi tidak ada lagi alasan kita tidak boleh menghormati itu. Tidak ada alasan lagi untuk memberontak kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan segalanya. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Hanya kita saja yang tidak tahu berterima kasih. Maka dengan hal itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, kita patut harus menghormati di dalam hidup kita. Kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh melawan Tuhan, menyalahkan Tuhan, sama seperti nenek moyang bangsa Israel yang sering menggerutu di dalam hidupnya. Inilah mengapa kita menghormati Tuhan dalam. Poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita atau bagaimana cara kita menghormati, menaati Tuhan. Kalau tadi poin yang pertama adalah alasan kita mengapa kita harus menghormati Tuhan. Dan saat ini adalah caranya kita. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Banyak orang tidak memahami bagaimana cara menghormati dan menaati Tuhan di dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan hari ini Pemazmur selain memberikan pandangan atau alasan dasar menghormati Tuhan, dia juga memberikan cara menghormati Tuhan. Cara kita atau umat Allah menghormati dan menaati Allah, yang pertama adalah dengan beribadah dan menyembah kepada Allah. Dengan beribadah dan menyembah kepada Allah. Tentu beribadah dan menyembah seperti apa? Nah, ini yang harus kita pahami. Banyak orang juga beribadah dan menyembah kepada Allah, tetapi tidak menghormati Allah, tidak menaati Allah, tidak dengan cara yang tepat. Tetapi beribadah yang dimaksud di sini dan menyembah di sini, Bapak Ibu, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu memuji Tuhan dengan nyanyian dan puji-pujian yang sungguh lahir dari hati kita. Perhatikan di dalam ayatnya yang kedua, di sana sudah jelas Pemazmur menyatakan bahwa ketika kita beribadah menyembah kepada Tuhan, kita harus ada emosional di dalam memuji memuliakan Tuhan, di dalam menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita tidak hanya datang, duduk, lalu tutup tangan, tidak ada emosional untuk mengucapkan pujian, nyanyian di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur di dalam hati. Ini yang dimaksud oleh Pemazmur. Mengajak setiap umat Allah cara untuk menghormati Tuhan itulah beribadah dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nyanyikan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Kita tidak hanya datang duduk diam tanpa emosional yang sungguh kita berikan kepada Tuhan di dalam puji. Di sana dikatakan dalam ayat 2, bila kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur dan bersorak-sorai baginya dengan nyanyian masuk. Artinya bahwa kita ibadah di sini, kita menyembah Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus menaikkan pujian di hadapan Tuhan, nyanyian yang tulus timbul dari hati kita. Berikan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati. Lalu bagaimana dengan kita selama? Sudahkah kita beribadah, menyembah Tuhan, nyanyian dengan sungguh di hadapan Tuhan? Kita sudah sungguh-sungguh memberikan pujian kepada Tuhan
dengan hati yang menyembah, atau kita hanya diam, diam saja tanpa membuka mulut, tanpa membuka hati untuk ucapan syukur. Kita datang beribadah di tempat ini, Bapak, bukan untuk menonton pemimpin pujian, bukan untuk menonton pemimpin musik. Maka kita datang nyanyian pujian yang sungguh keluar dari dalam hati, ucapan di hadapan Tuhan. Itu cara kita menyembah. Tapi seringkali kita, kalau kita beribadah, malu kalau suaranya besar, nanti kalau tak salah. Malu kalau didengar nanti suaranya agak sengat-sengat. Bapak Ibu, Tuhan tidak menilai suaramu bagus, tapi ada nggak ketulusan hati. Jangan sampai kita di gereja malu untuk nyanyi, tetapi di kafe kita heboh untuk nyanyi. Kita sebagai orang percaya, harusnya kita di gereja kita harus memberikan pujian yang sungguh, bukan kalah di kafe. Boleh saja kita nyanyi di kafe juga, tapi seharusnya kita juga tujukan pujian kita itu kepada Tuhan saat kita. Itulah cara kita menyembah Tuhan, yaitu dengan pujian syukur di hadapan Tuhan yang lahir dari hati kita, dengan emosi yang sungguh menyembah. Yang kedua, Bapak Ibu, ibadah dan penyembahan yang berkenan untuk menghormati dan menaati Tuhan, yaitu merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di sana pemazmur mengajak umat Allah, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dia adalah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari masa di padang. Cara kita menghormati dan menaati Tuhan dengan beribadah menyembah kepada Tuhan, yaitu dengan merendahkan diri dan hati kita. Kita tidak datang seperti bos menghadap Tuhan. Kita tidak datang seperti preman menghadap Tuhan. Kita diajak firman Tuhan hari ini. Kita harus datang masuk dengan berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bukan datang seperti bos, preman. Tapi kita datang merendahkan, menyadari bahwa saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya tidak ada sedikit pun yang dianggap berharga di mata Tuhan. Nah, kita harus yang tentu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sungguh menyembah kepada Tuhan. Kita harus memahami, tanpa kerendahan hati, tanpa kerendahan diri di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menikmati persekutuan yang sungguh. Kalau kita datang dengan gerutu di dalam hati, kalau kita datang dengan berbagai hal di dalam hati, tanpa kita ada ketulusan, kerendahan, kita tidak bisa menghormati. Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang diajak oleh pemazmur bagi kita. Ketika kita beribadah di hadapan Tuhan, kita harus merendahkan diri.
berlutut di hadapan Tuhan dengan sungguh. Kita tidak hanya datang lalu diam, atau karena kita saking mendengarkan khotbah lalu terngantuk-ngantuk. Artinya kita tidak konsentrasi di dalam. Kita harus menanggalkan semua. Jadi kita beribadah bukan hanya menghindari kata orang tetangga kita, orang Kristen tidak ibadah. Banyak orang seperti itu, Bapak Ibu. Karena kita tinggalkan di sekitar yang berbeda agama. Kalau kita tidak ibadah, dilihat pasti tanya kenapa tidak ibadah? Itu mau. Tapi bukan dengan alasan itu, Pak. Ketika kita datang di tempat ini adalah ada hati yang sungguh menyembah. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana cara kita menghormati dan menaati Tuhan selain tadi beribadah dan menyembah kepada Tuhan, yaitu kita harus melakukan segala ketetapan Allah. Perhatikan di dalam ayat ini 9. Kita harus melakukan segala ketetapan Allah. Pemazmur mengajak generasi berikutnya Israel. Mereka harus berbeda cara hidupnya, berbeda cara menghormati Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak boleh harus mengikut jejak nenek moyang mereka. Kalau nenek moyang mereka dalam memberontak, sering tidak taat, sering tidak menghormati Tuhan. Pemazmur mengatakan, saat ini engkau harus melakukan segala ketetapan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu bagaimana bangsa Israel memberontak. Kalau kita melihat di dalam bilangan pasalnya yang ke-20 ayat 2 sampai 13, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Tentang bagaimana mereka ketika menghadapi kehausan, kekeringan saat itu. Mereka memberontak kepada Musa, mereka menyalahkan Musa. Lebih baik kami hidup di tanah Mesir daripada kami menderita kelaparan, penderitaan pada bumi. Di sana enak banyak daging, tapi mengapa engkau membawa kami ke belanda? Ini adalah satu pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan pemazmur mengatakan, jangan mengikuti jejak nenek moyang. Jangan lagi hidup sama seperti nenek moyang yang sering tidak melakukan ketetapan Tuhan, tidak malah melihat kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan segala kecukupan, segala kebutuhan bagi nenek moyang bangsa Israel. Tapi mereka justru mengatakan tidak. Justru mereka melawan. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam bilangan pasal 14, di sana pemberontakan yang dilakukan umat Israel, sehingga Tuhan marah dan mengatakan, karena engkau memberontak, karena engkau tidak taat dan tidak melihat kebaikan yang sudah saya lakukan, maka engkau tidak akan sampai di tanah perjanjian. Engkau tidak akan menuju tanah yang sudah saya janjikan. Generasi yang akan maju di dalam tanah perjanjian hanya yang berumur 20 tahun ke bawah. Yang berumur 20 tahun ke atas, mereka harus mati pada akibat pemberontakan mereka. Mereka tidak sampai di tempat tujuan yang Tuhan ini, kecuali Kaleb dan Yosua yang selalu taat pada Tuhan. Tentu juga kita, cara kita menghormati dan menaati Tuhan adalah lakukan segala ketetapannya. Lakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Jangan melawan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Apa ketetapan Tuhan? Tentu Bapak Ibu semuanya sudah tercampur di dalam Alkitab kita. Sudah ada ketetapan perintah Tuhan. Jadi kita harus lakukan. Kita tidak boleh membelok ke kanan, membelok ke kiri. Kita harus fokus jalani apa yang Tuhan katakan. Ketika kita setia taat melakukan ketetapan Tuhan, kita akan sampai di tempat tujuan
yang Tuhan sudah janjikan. Di mana Bapak Ibu? Di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu mau ke sana? Masih ragu-ragu? Bapak Ibu mau ke sana? Mau. Amin ya. Maka dengan hal itu kalau mau taat dan hormati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hendaklah setiap kita orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya, penyalibannya di atas kayu salib, hendaklah kita menghormati dan menaati Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita memberontak, jangan kita melawan firman Tuhan. Hendaklah kita setia juga di dalam menyembah, beribadah kepada Tuhan. Jangan kita datang beribadah hanya cuma tubuh yang ada, tetapi pikiran. Bukan hanya sekedar diam, tapi kita juga harus sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Dalam setiap kita menaati Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dengan menyerahkan seluruh totalitas hidup kita di hadapan Tuhan sebagai ibadah kita dan penyembahan kita yang sejati. Serahkanlah hidupmu dan tubuh kita sebagai penyembahan yang sejati. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan mengerti kita harus menghormati dan menaati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kalau siang hari ini Tuhan izinkan kami mendengarkan sabda firman-Mu yang mengingatkan kami harus menghormati dan menaati Tuhan di dalam hidup kami. Kalau selama ini ya Tuhan kami lalai di dalam menghormati menaati Engkau, ampuni kami, dan kami mau hari ini karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau berkomitmen menaati Engkau di dalam hidup kami dengan cara beribadah menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Tolong kami, mampukan kami di dalam menjalani hidup ini untuk selalu menghormati, menaati Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada